Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme. A. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Jadi, konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhan dengan bantuan fasilitasi orang lain. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, belajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh belajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. B. Karakteristik konstruktivisme. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif siswa mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki siswa sehingga pengetahuannya berkembang. Karakteristik konstruktivisme. 1. Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Konstruksi, arti itu dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki. 2. Konstruksi, arti merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, siswa akan selalu mengadakan rekonstruksi. 3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses mengembangkan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Belajar bukanlah suatu hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu sendiri, yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikir seseorang. 4. Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 5. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. 6. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui siswa, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. C. Prinsip-prinsip konstruktivisme.
Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Mencari dan menilai pendapat siswa. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. D. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Memandang siswa sebagai pencipta kemajuan dan tujuan yang ingin dicapai. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Menghargai peranan pengalaman krisis dalam belajar. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Menekankan bagaimana siswa belajar. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. Menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme. 1. Teori Piaget. Teori ini disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya, menurut pandangan konstruktivisme, Divell dan Bell mengajukan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengetahuan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya, menurut pandangan konstruktivisme,
mengajukan karakteristik sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. 2. Teori sosiokultur Vygotsky. Menurut Vygotsky, orang dewasa yang sensitif memperhatikan kesiapan anak untuk tantangan baru, dan mereka menyusun kegiatan yang tepat untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan baru. Orang dewasa berperan sebagai mentor dan guru, mengarahkan anak ke dalam zone of proximal development. Istilah Vygotsky untuk rentang keterampilan yang tidak dapat dilakukan anak sendiri tanpa bantuan orang dewasa yang ahli. Orang tua dapat mendorong konsep angka sederhana, misalnya dengan menghitung bibit biji kakao dengan anak-anak atau menakar beras untuk dimasak bersama, dan mengisi angka yang tidak diinginkan anak. Saat anak berpartisipasi pada pengalaman semacam itu sehari-hari dengan orang tua, guru, dan orang lain, mereka secara bertahap belajar praktek, keterampilan, dan nilai kebudayaan. Lev Vygotsky yang wafat pada usia muda 38 tahun pada tahun 1934 sudah sangat menyumbangkan pemikirannya khususnya dalam bidang kognitivisme sosial, diantaranya 1. Proses mental kompleks mulai sebagai kegiatan sosial. Sebagaimana anak berkembang, anak secara bertahap menginternalisasi proses ini dan dapat menggunakannya secara mandiri pada lingkungan di sekelilingnya. 2. Berpikir dan bahasa awalnya masing-masing berkembang secara mandiri. Keduanya menjadi mandiri saat anak berusia sekitar 2 tahun. 3. Anak dapat menyelesaikan tugas yang lebih sulit saat mereka mendapat bantuan dari orang yang lebih dewasa dan kompeten dari diri mereka. 4. Tugas-tugas di dalam perkembangan zona proksimal meningkatkan pertumbuhan kognitif maksimum. Inti dari teori belajar sosiokultur ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Tuturan pribadi dan perkembangan dengan mediasi sosial. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psikologis tools atau alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Ada 2 jenis mediasi, yaitu 1. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang berfungsi untuk melakukan self-regulation yang meliputi self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluating. Mediasi metakognitif ini berkembang dalam komunikasi antar pribadi. 2.
Mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu atau subjek domain problem. G. Motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Begitu banyaknya peran motivasi tersebut, banyak para ahli yang membahas bagaimana motivasi tersebut muncul, bagaimana dapat mengembangkan motivasi, apakah macam-macam motivasi tersebut menentukan prestasi yang dicapai anak, dan bagaimana pendidik dalam memberikan penghargaan hingga dapat meningkatkan motivasi tersebut. Motivasi adalah penting, bahkan tanpa kesepakatan tertentu mengenai definisi konsep tersebut. Apabila terdapat dua anak yang memiliki kemampuan sama dan pemberian peluang dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan, kinerja dan hasil yang dicapai oleh anak yang termotivasi akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri, dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain. Aplikasi pengajaran. 1. Membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. 2. Menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. 4. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Identifikasi tujuan. Tujuan dalam pembelajaran akan memberi arah dalam merancang program, implementasi program, dan evaluasi. Menetapkan isi produk belajar. Pada tahap ini ditetapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisik yang mana harus dikuasai siswa. Identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. Identifikasi pengetahuan awal siswa dilakukan melalui tes awal, interview klinis, dan peta konsep. Identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. Pengetahuan awal siswa yang telah diidentifikasi dan diklarifikasi perlu dianalisa lebih lanjut untuk menetapkan mana di antaranya yang telah sesuai dengan konsepsi ilmiah, mana yang salah, dan mana yang miskonsepsi. Perencanaan program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. Program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pembelajaran, sedangkan strategi pengubahan konsepsi siswa diwujudkan dalam bentuk modul. Implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsepsi. Tahapan ini merupakan kegiatan aktual dalam ruang kelas. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, orientasi dan penyajian pengalaman belajar. Yang kedua, menggali ide-ide siswa. Yang ketiga, restrukturisasi ide-ide. Evaluasi. Setelah berakhirnya kegiatan implementasi program pembelajaran, maka dilakukan evaluasi terhadap efektivitas model belajar yang telah diterapkan. Klarifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten. Berdasarkan hasil evaluasi perubahan miskonsepsi, maka dilakukan klarifikasi dan analisis terhadap miskonsepsi siswa, baik yang dapat diubah secara tuntas maupun yang resisten.
Revisi strategi, pengubahan miskonsepsi. Hasil analisis miskonsepsi yang resisten digunakan sebagai pertimbangan dalam merevisi strategi pengubahan konsepsi siswa dalam bentuk modul. Mungkin sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.